Assalamualaikum, Mbak Trian. Kayaknya belum dimulai, Pak. Tes, halo. Halo, suara saya masuk nggak Bapak Ibu? Halo. Jelas. Jelas ya? Masuk, suaranya jelas. Oke, kita mulai lagi, dilanjutkan lagi Bapak Ibu. Oke, ya tadi sudah saya jelaskan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya. Untuk memudahkan teknik funnel yang ketiga, Anda lihat rekaman dari Rebo, latih terus tiap hari, supaya Anda betul-betul mudah bangun uang market, ya. Gitu. Nah, malam hari ini saya akan terangkan untuk teknik funnel yang ketiga. Saya langsung masuk ke whiteboard, ke papan tulis. Ya, lihat papan tulis di handphone Anda semuanya. Kita masuk ke teknik funnel yang ketiga, yaitu ilmu atau teknik bangun ya uang market ya menjadi hot market, ya, menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Orang yang sudah transfer 38.000, ya, atau kita sebut mitra baru atau member baru atau konsumen, ya, kalau bisnis konvensional. Nah, sekarang apa yang harus Anda siapkan untuk memaksimalkan teknik funnel ketiga ini? Yang pertama, Anda harus punya bank data, ya, cara presentasi BBS, ya, di Telegram. Anda minta linknya kepada sponsor Anda, nanti Anda tinggal copy paste di sini, ya, tinggal salin, tempel, ya, atau copy paste. Yang kedua, Anda harus punya video tutorial, ya, cara presentasi BBS
supaya nanti ketika Anda presentasi itu ada gambarannya, ada semacam apa ya, langkah-langkah yang mungkin Anda nanti bisa tiru, Anda bisa contoh untuk presentasi uang market Anda, Bapak Ibu, ya. Jadi dua ini harus Anda pelajari, Bapak Ibu. Jangan sampai Anda nanti ketika sudah punya uang market, Anda bingung mengeksekusi mereka, bingung untuk presentasi mereka, ya. Jadi sekali lagi, untuk merubah uang market menjadi hot market itu caranya dengan apa, Bapak Ibu? Dengan presentasi, ya, dengan cara presentasi. Kalau call menjadi WAM itu dengan cara promosi, ya. Nah, untuk memaksimalkan presentasi Anda harus punya bank data cara presentasi BBS di Telegram, ya. Ya, sekali lagi ini harus Anda miliki, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti Anda ketika presentasi itu tidak melebar, ya, tidak melebar kemana-mana, ya. Justru nanti akan membuat Anda malah bingung sendiri, ribet sendiri nanti, ya. Oke, yang harus Anda perhatikan dalam presentasi ke uang market Anda itu yang pertama, tolong perhatikan betul-betul, ya. Anda ya wajib pakai cara presentasi BBS. Ya, jangan pakai presentasi sendiri-sendiri, ya. Jadi yang pertama nih, tidak boleh Anda pakai cara presentasi sendiri, harus pakai cara presentasi BBS. Anda tinggal salin tempel atau copy paste. Di sini Anda tinggal ganti nama prospek uang market Anda sama impiannya, gitu loh. Ya, karena masing-masing uang market itu punya nama yang berbeda, kadangkala punya impian berbeda. Kecuali kalau namanya sama, ya, atau impiannya sama. Mungkin Anda tidak perlu merubah namanya atau impiannya, ya. Jadi yang pertama, ingat ketika Anda presentasi itu titik-titik di situ itu jangan dikosongin. Titik-titik di situ tuh harus Anda isi, Bapak Ibu. Isinya dengan apa, ya? Nama uang market Anda sama impian mereka apa, gitu loh. Kadang-kala saya masih melihat Anda ketika presentasi itu apa yang ada di bank data itu Anda copy paste ya persis seperti itu, padahal di situ kalau Anda lihat video tutorialnya itu ada nama prospek uang market Anda yang harus Anda sebutkan, gitu loh. Di situ kan ada Pak atau garis miring Ibu titik-titik. Nah, Pak itu apa Ibu itu tuh titik-titiknya isi nama mereka. Terus impiannya apa, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus Anda perhatikan ketika Anda presentasi, di sini ada namanya 3 aturan presentasi BBS. Ya. Jadi kalau Anda presentasi BBS, Anda harus mengikuti 3 aturan ini, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, Anda harus tekan impian prospek itu 5 sampai 6 kali. Ya, jadi ketika Anda presentasi BBS, ingat di dalam tutorial cara presentasi BBS itu yang ada di bank data cara presentasi BBS itu ada penekanan impian itu 5 sampai 6 kali. Jadi mempertegas kepada prospek uang market Anda bahwa mereka itu betul-betul serius memperjuangkan impiannya. Nah, itu makanya Anda tegasin sampai 5 sampai 6 kali pertanyaan kepada mereka, apakah mereka betul-betul memperjuangkan impiannya. 5 sampai 6 kali, ya. Yang kedua, ya, Anda tidak boleh mengikuti alur prospek, ya. Justru ketiga, prospek Anda wajib ikuti alur cara presentasi BBS. Nah, di sini Anda harus paham, ya. Jadi cara presentasi BBS itu kan berisi alur, ya Bapak Ibu, alur dialog, alur pembicaraan, ya, antara Anda sama prospek Anda. Nah, mereka itu harus ngikutin alur dialog itu, Bapak Ibu. Jangan keluar dari alur. Ya, sekali lagi jangan keluar dari alur. Jadi Anda tidak boleh
ngikutin alur prospek apapun pertanyaannya. Tolong perhatikan, apapun pertanyaannya, apapun sharingnya. Kadang-kala kan Anda baru presentasi pada alur keberapa, mereka sudah tanya cara kerjanya gimana, ya. Terus tanya marketing plan-nya gimana, terus tanya kamu sudah dapat duit belum. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekali lagi Anda nggak boleh ikutin, ya. Justru prospek uang market Anda harus balikin mereka kembali ke alur itu. Kalau mereka tidak ngikutin alur, itu kategorinya prospek uang market yang ribet, yang resek, yang rewel. Artinya itu kode. Anda harus hentikan presentasi ke mereka, dan seketika saat itu juga Anda masukkan ke siaran baru. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada prospek uang market Anda yang resek, yang ribet, yang nggak mau Anda arahkan ngikutin alur cara presentasi BBS, maka Anda wajib hentikan. Karena kalau Anda terus ngikutin alur prospek, Anda ikutin terus, Anda nanya apa, Anda jelasin, nanya apa, Anda jelasin. Ya, itu nanti ujung-ujungnya Anda akan debat. Ya, sekali lagi, ujung-ujungnya Anda akan berdebat, sehingga yang terjadi malah nggak join. Anda buang-buang waktu, buang-buang energi, malah nggak join, Bapak Ibu. Nah, itu jangan sampai. Nah, di sini kita harus efektif, efisien. Ya, makanya 3 aturan presentasi BBS ini Anda harus betul-betul perhatikan. Ya, jadi ketika ketemu yang ribet, resek, Anda harus hentikan, langsung masukin ke siaran baru. Ya, oke, itu 3 aturan presentasi BBS. Ya, nah yang ketiga sekarang, ya, ada 3 tipe. Ya, jadi ada 3 tipe orang yang Anda presentasi. Jadi ketika Anda presentasi itu nanti Anda akan ketemu 3 tipe orang ini. Tipe pertama yaitu orang yang minat tapi belum transfer. Nah, jadi ketika Anda nanti sudah presentasi dari perkenalan bla 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 sampai terakhir dia minat, terus dia ngomong, "Pak, saya nanti transfernya nanti sore aja ya, Pak ya. Pak, saya transfernya besok pagi ya. Saya transfernya 2 hari lagi lah." Nah, ini kategori orang yang minat tapi belum transfer. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Masukkan ke grup WhatsApp Super Team BBS. Ya, jadi Anda harus punya grup WhatsApp dulu, namanya Super Team BBS. Nah, itu untuk apa sih? Untuk menampung orang-orang yang minat tapi belum transfer, gitu loh. Ya, ingat ya. Jadi kalau Anda punya prospek yang sudah Anda presentasi dari perkenalan sampai terakhir dan dia minat tapi dia belum transfer, dia janji mau transfer nanti sore, nanti malam, besok pagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah, itu Anda jangan sampai kehilangan mereka. Caranya gimana supaya nggak kehilangan mereka? Masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS supaya Anda tetap bisa mengontrol dan follow up mereka. Yang kedua, ya, ketika Anda presentasi akan ketemu tipe orang begini, ya, yaitu macet. Ya, macet, ya. Ketika Anda presentasi, pasti nanti ada market Anda itu ketika Anda presentasi nggak jawab-jawab gitu loh. Ya, itu artinya macet ya, atau tidak merespon. Nah, yang seperti ini, yang macet-macet begini, Anda masukkan ke grup WhatsApp ya, project iklan baris PPOB. Ya. Ya, jadi grup WhatsApp project iklan baris PPOB itu isinya adalah orang-orang yang macet ya, yang tidak respon ketika Anda presentasi. Ya. Ingat itu ya, jangan sampai Anda bingung ketika Anda presentasi, ketika mereka nggak respon, Anda tungguin aja. Malah nanti Anda stres sendiri. Ya sudah, Anda tinggalkan, ganti uang market kedua, ketiga, dan seterusnya, masukkan ke grup WhatsApp Project Land Baris PPOB. Nah, terus yang ketiga, nah ini yang saya sebutkan tadi, yaitu yang ribet, yang resek, yang rewel. Ya. Jadi ketika Anda presentasi, dia nggak mau ngikutin alur cara presentasi BBS, justru malah mereka mengarahkan Anda ngikutin alur mereka. Ya, itu sangat berbahaya Bapak Ibu, karena buang-buang waktu, buang energi, karena mereka ujung-ujungnya malah ngajak Anda debat, malah nggak join, justru nanti Anda malah dipresentasi balik biasanya. Nah, ini masukkan ke siaran baru ya, WhatsApp Anda. Ya, jadi siaran baru WhatsApp
itu untuk menampung orang-orang yang ribet, resek, rewel. Ya, ini itu ya. Nah, jadi 3 tipe orang ini itu pasti akan Anda jumpai ketika nanti Anda presentasi uang market Anda. Oke ya. Oke, yang terakhir yaitu follow up ya. Lakukan follow up ke siapa? Follow up ini ke orang-orang yang ada di grup WhatsApp seperti BBS, yaitu orang-orang yang minat tapi belum transfer. Jadi orang-orang yang minat tapi belum transfer, ini Anda wajib follow up ya, maksimal 2 kali 24 jam. Ya, jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Karena mereka biasanya nanti lupa ya. Nah, follow up di sini Anda pakai bank data ya, cara follow up BBS. Ya, follow up BBS. Ya, yang ada di Telegram Anda tinggal salin tempel nanti. Ya. Nah, ketika Anda follow up, ingat ya, ketika mereka Anda follow up, kalau mereka misalkan nih ya nggak minat ya, nggak transfer, nah ini arahkan mereka untuk jadi agen PPOB ya. Nih, jadi ketika Anda follow up mereka dan mereka tetap misalkan nih memutuskan misalkan ya nggak transfer, nah coba arahkan mereka nanti jadi agen PPOB yang daftarnya gratis ya. Siapa tahu ketika Anda tawarkan jadi agen PPOB mereka minat ya. Jadi sekali lagi ingat, orang-orang yang ada di grup WhatsApp ini jangan Anda biarkan, tapi follow up mereka satu-satu, one by one ya, sebelum 2 kali 24 jam pakai bank data cara follow up BBS yang ada di Telegram. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Nanti Anda tinggal copy, paste atau salin tempel ya. Nah, ini Bapak Ibu proses tahapan-tahapan ketika Anda presentasi ya. Jangan sampai lupa ya. Ada 3 aturan presentasi BBS, ada 3 tipe orang Anda presentasi. Ya. Nah, tambah sedikit ketika nanti Anda ketemu yang ribet nih misalkan. Mereka tanya ya, waktu Anda baru kenalan, baru ngasih 12 daftar impian, mereka nanya cara kerjanya gimana, padahal tidak di alur cara presentasi BBS itu nanti akan ada cara kerjanya. Ya, nanti Anda ngomongnya gimana? Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, ya. Nanti saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya ya. Gitu. Nah, setelah itu Anda tarik kembali ke alur yang harus dilewati oleh prospek market Anda. Tadi sudah sampai alur mana? Anda balikan lagi ke situ. Ya, karena pun toh nanti ketika mereka masuk ke alur-alur selanjutnya, mereka nanti akan ketemu cara kerjanya. Nah, itu Bapak Ibu caranya ketika Anda ketemu yang ribet. Ya. Nah, sebetulnya presentasi BBS ini mudah ya, kalau Anda betul-betul sering berlatih. Ya, karena di sini sebetulnya tinggal Anda saring uang market Anda untuk sampai Anda ketemu orang-orang yang betul-betul mau jadi mitra baru Anda. Yang terpenting Anda harus ingat tadi, poin 1, Anda harus ganti nama sama impian. Anda harus ingat 3 aturan presentasi BBS. Anda harus ingat 3 tipe orang yang Anda presentasi. Yang minat Anda masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS, yang macet ya, yang tidak respon Anda masukkan ke grup WhatsApp Project Lain Baris PPOB, yang ribet, resek, rewel Anda masukin siaran baru ya. Nah, terus gimana Pak ketika mereka sudah masuk ke grup WhatsApp siaran baru, cara ngolahnya gimana? Nanti cara ngolahnya, apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp The Best Team Inti Cimo, ya sekali lagi, apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp The Best Team Inti Cimo, Anda kirim ke grup WhatsApp seperti BBS, kirim ke grup WhatsApp Project Lain Baris PPOB, Anda kirim ke siaran baru. Ya, jadi apapun yang saya kirim nih, apa rekaman, apa catatan BBS, ada quote-quote, atau video motivasi, atau apapun itu yang saya kirim ke grup WhatsApp The Best Team Inti, ya, itu Anda kirim juga ke grup WhatsApp seperti BBS. Anda kirim juga ke grup WhatsApp Project Lain Baris PPOB. Anda kirim juga ke siaran baru Anda. Ya, itu ya. Jadi Anda nggak usah pusing. Cara ngolahnya gimana Pak nanti kalau sudah masuk grup WhatsApp seperti BBS, grup WhatsApp Project Lain Baris satu siaran baru, nggak usah pusing. Semua bahan yang saya kirim ke grup WhatsApp The Best Team Inti, Anda kirim ke situ. Mau rekaman, mau catatan BBS,
mau quote positif, mau video positif, atau apapun itu Anda kirim di situ. Ya, jangan lupa Anda memiliki bank data cara presentasi BBS, jangan lupa video tutorialnya, ya, jangan lupa Anda memiliki bank data cara follow up di Telegram, ya. Nah, oke, ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ya. Proses presentasi ini itu ibaratkan ya seperti yang saya sebutkan kemarin. Yang kuasa itu kan sudah mengatur segalanya, ya. Mitra baru Anda ini orang keberapa, ya. Misalkan yang kuasa ya ini memutuskan atau mentakdirkan mitra baru Anda ini orang ke-10 misalkan, orang ke-30, ya, orang ke misalkan orang berapa ya, orang ke-30, orang ke-50 misalkan, atau orang ke-70, ya, orang ke-95, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini proses presentasi itu seperti Anda itu terus bergerak. Jadi nanti orang-orang pertama, kedua, ya, orang pertama, ya, kedua, ketiga, ya, keempat, kelima, ya, keenam, ketujuh, ya, dan seterusnya sampai orang ke-8, ke-9 ini kan pasti akan memberikan gesekan kepada Anda. Ya, nah ini Anda nggak usah pusingkan. Ya, sekali lagi teknik funneling tidak mengenal respon prospek, tidak mengenal gesekan. Apapun nanti yang terjadi ketika Anda presentasi, ya itu nggak usah Anda pikirin, itu nomor 2 juta. Anda bergerak cepat, secepatnya, segera Anda saring, Anda filter, Anda funneling, sampai Anda ketemu orang ke-10. Karena yang kuasa, ini sudah mentakdirkan nih, orang ke-10 inilah yang akan jadi mitra baru Anda. Karena kalau Anda berhenti di orang ke-9, maka sampai kiamat Anda nggak akan ketemu mitra baru. Kenapa? Karena orang mitra baru Anda itu ya ditempatkan sama yang kuasa nih orang ke-10 gitu loh. Sama, kalau Anda hari ini presentasi ke-11, ke-12 ya. Ke-12 terus dan seterusnya sampai nanti ke orang ke-29 Anda berhenti. Maka Anda dapat nggak mitra baru kedua Anda? Ya, tadi orang ke-10 kan mitra pertama Anda. Ya, Anda sampai kapanpun nggak akan dapat mitra baru kedua Anda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda berhenti presentasi di orang ke-29. Ya, Anda tidak presentasi lagi. Ya, jadi siapapun Anda ketika tidak memahami hukum presentasi ini, maka Anda tidak akan pernah punya mitra baru. Ya, Anda paling punya mitra baru cuma satu. Kenapa? Ya karena Anda ketika presentasi ke-29 kan berarti Anda ditolak berapa orang coba. Nah, sekarang Anda paham nggak ya bahwa teknik digital marketing tidak mengenal respon prospek, tidak mengenal reaksi prospek. Mau ya, mau no, mau join, mau enggak, mau nolak, mau enggak, itu enggak penting gitu loh. Yang terpenting Anda bergerak terus, presentasi tiap terus sampai nanti Anda ketemu orang ke-30, ke-50, ke-70, ke-95, misalkan nanti orang ke-110, orang ke-120 atau selanjutnya. Karena sekali lagi Anda tidak tahu siapa yang jadi mitra baru Anda. Yang tahu hanya yang kuasa. Anda cuma ya bisa berikhtiar dengan cara promosi presentasi. Titik. Yang memutuskan siapa yang jadi mitra baru itu tidak, itu yang kuasa. Anda terus bergerak terus, nggak usah pakai perasaan. Yang penting Anda usaha presentasi pakai cara presentasi BBS yang sudah saya ajarkan tadi. Terus bergerak sampai Anda menemukan orang ke-10, orang ke-30, orang ke-50, orang ke-70, ke-95 dan seterusnya. Ya. Nah, contoh lagi. Ketika Anda berhenti presentasi di orang ke-94, ya, maka Anda akan nggak dapat mitra baru orang ke-5. Ini kan 95 ini orang ke-5 kan. Ini mitra baru pertama Anda, mitra baru kedua, mitra baru ketiga, keempat, kelima. Kalau Anda berhenti presentasi di orang ke-94, maka sampai kapanpun Anda hanya dapat mitra baru 4.
Ya, Anda hanya dapat mitra baru 4. Kenapa? Karena Anda memutuskan nggak presentasi lagi ya setelah Anda ditolak orang 94. Nah, inilah kebanyakan orang kenapa nggak dapat mitra baru. Karena dia menghakimi dirinya, membuat analisa sendiri, membuat keputusan sendiri. Kalau sudah ditolak banyak orang, itu nggak dapat mitra baru gitu loh. Nah, ini kan Anda untuk dapat mitra baru pertama ini kan ditolak 9 orang. Untuk dapat mitra kedua ini kan Anda ditolak berapa orang? Orang ke-11 sampai 30 ini berapa orang? Anda ditolak hampir 20 orang Bapak Ibu. Anda ditolak 20 orang baru ketemu mitra kedua. Mitra baru ketiga Anda ditolak 20 orang lagi. Nah, orang yang hari ini tidak mengerti esensi teknik funneling, yang tidak mengerti hukum daripada teknik funneling, maka akan mengatakan nyari mitra baru pasti susah. Akan mengatakan ya kan susah untuk sukses di CIMO pasti. Kenapa? Ya karena itu yang dipikirkan yang nolak-nolak terus. Padahal sudah dikatakan teknik funneling itu tidak pernah mengenal respon prospek. Sudah dikatakan mau join, mau enggak, mau nolak, mau enggak, mau gesek atau tidak, mau Anda di apapun itu sama prospek Anda itu enggak penting nomor 2 juta. Yang penting ada presentasi terus. Sampai Anda ketemu orang 10, 30, 50, 70, 95. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini rahasia bagaimana Anda bisa dapat mitra baru yang sangat banyak itu di sini. Ya. Dan sekali lagi Anda nggak boleh pakai perasaan. Ya. Nggak boleh pakai perasaan. Kenapa? Kalau Anda pakai perasaan, begitu ditolak sekian orang, Anda akan berhenti Bapak Ibu. Anda akan nggak bisa energi. Anda nggak akan semangat lagi. Kenapa? Ya karena Anda terlalu membawa perasaan Anda ketika Anda ditolak. Ketika Anda dikatakan ini, itu. Ketika Anda dapat gesekan ini, itu. Ketika Anda pakai emosi, pakai perasaan, maka ya selesai. Anda tidak akan presentasi lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, sekali lagi, mau join, nolak, nggak penting, nomor 2 juta. Yang terpenting Anda presentasi terus setiap hari, minimal 5 orang. Hukum presentasi, minimal presentasi 5 orang. Minimal 5, berarti kalau lebih bagus. Ya, ingat ini ya, hukum presentasi seperti ini, ingat, yang tahu mitra Anda, yang akan jadi member Anda, itu yang kuasa. Yang kuasa itu sebetulnya sudah memutuskan, mentraktirkan, yang akan menjadi mitra baru Anda ini orang kesekian. Nah sekarang yang kuasa ini ingin menguji mental Anda, ingin ngetes Anda ini benar-benar serius nggak ingin sukses. Makanya Anda harus melewati orang-orang yang menolak Anda, baru Allah yang kuasa itu ngasih member Anda. Ya, Anda kan harus melewati 9 orang. Kalau Anda nggak melewati 9 orang, Anda nggak akan ketemu member Anda yang ke-10. Kalau Anda nggak melewati orang ke-11 sampai 29, Anda nggak akan pernah ketemu member kedua Anda. Itulah gunanya yang kuasa ingin lihat keseriusan Anda. Mana yang benar-benar ingin sukses, mana yang cuma ngomong doang. Diujinya sama apa? Sama yang nolak Anda. Ya, jadi kalau Anda nggak melewati penolakan ini, Anda sampai kapanpun nggak akan tahu caranya dapat mitra baru. Anda juga nggak akan dapat mitra baru yang banyak. Ya, kalau Anda tanya Pak Sumintar yang hari ini paling banyak mitra barunya, saya yakin ya Pak Sumintar ini penolakannya jauh lebih banyak dibandingkan Anda yang hari ini punya mitra baru di bawah 50. Ya, Pak Sumintar hari ini mitra barunya hampir 100 berapa Pak Sumintar? 115 atau 116. Ya. Itu saya yakin beliau sudah dapat gesekan luar biasa. Itu mentalnya sudah sangat teruji beliau. Ya, mau digesek apapun beliau tidak akan pernah mundur Bapak Ibu. Justru gesekan itu membuat mentalnya makin tajam, makin kuat. Itulah leader-leader Anda. Leader-leader Anda yang mitra barunya di atas 50, itu mentalnya sudah mental baja Bapak Ibu. Mau digesek kayak gimana pun, ketika promosi presentasi pola bangun tim, itu tidak akan mempan. Mereka akan terus fokus, karena mereka sudah ngerti hukum presentasi itu seperti apa, hukum promosi gimana. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tolong betul-betul lihat rekaman yang saya sampaikan malam hari ini. Lihat kembali besok pagi bagaimana caranya membangun uang market menjadi mitra baru Anda. Ya. Sekali lagi, yang tahu mitra baru Anda adalah yang kuasa. Tugas Anda bergerak terus presentasi sampai Anda ketemu orang-orang ke-10
orang-orang ke-30 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu ya.